Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Kembali kita lanjutkan pembahasan dalam kitab Umdatul Fiqh, masuk di bab tentang utang piutang dan yang lainnya. Ini baru pengantar secara umum dan kita belum bahas hukum. Jadi ada satu hadis dari Abi Rafi bahwa Rasulullah SAW satu hari pernah utang dari seseorang dan beliau utang bakran. Jadi bakran itu ya unta muda, dan ketika tiba unta sedekah datang kepada Rasul, maka kemudian Rasul memerintahkan Abu Rafi untuk membayar ganti utang atau unta orang tadi. Lalu kemudian Abu Rafi datang ke Rasulullah kemudian sampaikan, "Wahai Rasulullah, saya tidak mendapati unta yang semisal dengan yang kita pinjam dulu, yang engkau pinjam. Yang ada itu yang lebih baik, yang usianya lebih tua, lebih mahal, lebih bagus." Maka kata Rasulullah SAW, ya sudah, itu yang dikasih. Karena khairan nas, sebaik-baiknya manusia itu adalah orang yang paling baik, ya ahsanuhum, dalam hal bayar utang. Jadi ini kan jadi kebalikan dalam realita masyarakat kita. Ada orang kadang ngutang itu malah nunda-nunda pembayaran. Dia mampu tapi nggak segera dibayar, atau mungkin mempersulit orang yang memberikan utang. Nah, ini tentu tidak sesuai dengan tuntunan Rasul. Kemudian di sini disebutkan oleh penulis rahimahullah bahwa ketika misalnya kita pinjam sesuatu, ya utang sesuatu dari orang, maka berarti kita harus kembalikan yang semisal dengan apa yang kita pakai. Kalau memang itu barang punya yang semisal atau yang mirip atau punya kembaran gitu ya. Lalu kemudian kita boleh untuk mengembalikan barang yang lebih baik dari apa yang kita pakai, ya, daripada utang yang diberikan kepada kita. Ya. Dan ini bukan berarti menjadi syarat gitu ya, harus ada tambahan, nggak boleh. Itu nanti bisa jatuh kepada riba kalau memang dia mempersyaratkan harus diganti dengan yang lebih mahal. Dan juga kalau misalnya kita ngutangin seseorang atau ada orang utang berkali-kali kepada kita, lalu kemudian dia mau kembalikan sekaligus. Anggaplah dia utang 100.000 sebanyak 10 kali, lalu dibayar 1.000.000. Maka itu boleh, nggak apa-apa. Asal jangan jadi syarat ketika kita ngutangin, nanti aja ya bayarnya harus sekaligus ya. Gitu. Ini syarat-syarat yang menyebabkan pemberi utang mendapatkan untung dan semisal itu dilarang. Kemudian kalau memang nanti ada tetapkan jangka waktu gitu ya, maka itu bisa tidak berlaku. Jadi terkadang kalau memang ini nanti pembahasan jangka waktu atau misalkan sudah jatuh tempo, ya, ternyata nggak mampu dan seterusnya, ada pembahasan untuk kajian khusus lagi. Jadi nggak kemudian kayak yang dipakai orang, dia kenakan denda, dia kasih penalti dan seterusnya. Nah, ini ada adabnya juga. Lalu kemudian kita tidak boleh ya memberikan satu persyaratan, menetapkan syarat yang mana itu akan mendatangkan keuntungan bagi si pemberi utang. Itu yang digarisbawahi. Terus gimana kalau syaratnya menguntungkan yang berutang? Ya nggak masalah. Nah, kalau syaratnya menguntungkan si mukrid itu orang yang ngutangin, maka nggak boleh. Kecuali nanti ya dalam hal ya gadai gitu ya, gadai atau kafil. Ya. Jadi misalkan, oke, saya mau ngutangin tapi kalau kamu kasih jaminan tuh saya. Ada gadai, barang gadai. Jadi barang gadai itu kalau kamu nggak bayar nanti kamu ini barang saya eksekusi, itu boleh ya, seperti itu. Kalau misalkan pihak yang ngutangin minta jaminan. Lalu kemudian orang yang berutang, si muktarid itu orang yang berutang, itu nggak boleh ngasih hadiah. Ya, atau si mukrid orang yang ngutangin nggak boleh nerima hadiah dari si muktarid. Kecuali kalau memang ya mereka itu teman dekat, ya biasanya juga biasa saling kasih hadiah. Jadi hadiah itu bukan modus, bukan karena si A ngasih utang ke dia, bukan. Ya emang udah biasa aja teman itu kayak misalkan nih saya punya makanan kasih, atau saya baru pulang dari ini kasih, ya itu biasa gitu. Nah itu globalnya seperti itu. Lalu nanti kita akan bahas secara detail mengenai hukum utang piutang di video berikutnya.